Apa dia sedang menghina? Kamu cari mati. Aku, Grandmaster Junior, peringkat 3. Gak bisa nahan kentut. Monster macam apa dia ini? Astaga. Kenapa kamu muntah darah? Apa kentutku sebegitu baunya? Kamu? Rohku keluar. Aku mati karena kentutnya. Oh, aku mengerti. Kamu gagal tipuku untuk batalkan pertunangan. Jadi kamu pura-pura mati untuk jebakku, ya? Bajingan, aku mati karena kentutmu. Dan kamu masih pura-pura bodoh. Bangun. Trik seperti ini sudah basi. Kamu jago sekali pura-pura mati. Cepat bangun. Jangan salahkan aku. Tidak, apa yang kamu lakukan? Apa kamu mau menodai mayatku? Tidak, jangan. Aku. Aku hidup kembali. Dan aku sudah naik dari peringkat 3 ke peringkat 2. Sudah tidak bisa pura-pura lagi, kan? Satu kentut bisa membunuhku. Tamparan itu menghidupkanku kembali. Membantuku menerobos dia orang tak berguna. Keluar gapai ketiban durian runtuh. Apa aku menamparnya terlalu keras sampai dia jadi bodoh? Berhenti di sana. Adik, aku hanya bercanda denganmu. Kamu tidak datang untuk batalin pertunangan. Kakakmu kan. Membatalkan pertunangan? Kakak ipar, itu hanya bercanda. Astaga! Dasar wanita. Kamu berubah pikiran cepat sekali. Wanita, tahu kan memang sedikit pelin-pelan. Kakak ipar. Kalau kakakku mau batalin tunangan, kamu bakal ngapain? Kalau dia batalin, pernah dengar pepatah ini? Roda kehidupan berputar bagai pasang surut. Roda kehidupan berputar bagai pasang surut. Jangan pernah meremehkan pemuda yang miskin. Kamu kenapa? Tidak bisa, pertunangan ini tak boleh dibatalkan. Kalau dibatalkan, keluar gapai hangkur. Kakak ipar tenang, aku jamin pertunangan takkan batal. Aku hajar habis-habisan, siapapun yang batalkan pertunangan. Jonathan, aku Phoebe Pei, datang batalkan pertunangan. Nona Phoebe, apakah Tuan Peter tahu tentang pembatalan pertunangan ini? Apakah dia juga setuju? Kakek tidak tahu, tapi ini pernikahan. Mau dibatalkan atau tidak, bukan urusan orang lain. Jangan tersinggung Tuan Jaden. Sejak kiasi, Phoebe memang dingin dan penyendiri. Tapi tidak ada yang bisa mengubah keputusannya, termasuk Tuan Peter. Jadi artinya pertunangan ini harus dibatalkan. Tuan Jaden, keluarga Pei bukan yang teratas di kerajaan Siagung. Tapi tetap kalian terpandang di sini. Aku calon kepala keluarga Pei. Orang yang kunikahi harus bisa membangkitkan keluarga Pei kami. Jonathan, tinggal di gunung selama 20 tahun. Sangat tak termotivasi. Bagaimana dia pantas bersanding denganku di masa depan? Kak, kalau mau membangkitkan keluarga kita, kamu harus nikah sama kakak ipar. Diam, urusanku bukan urusanmu. Kalau kamu punya waktu luang, fokusnya pada kultivasimu. Dan cepat tembus peringkat ketiga, jangan sampai mempermalukan keluarga Pei. Aku, Karena Nona Phoebe meremehkan, Jonathan batalkan pertunangan ini. Namun, pernikahan ini dijodohkan pada tetua. Kedua keluarga sejak dulu, batal pun kami akan datang ke rumahmu. Dan klarifikasi semuanya. Supaya tak ada yang bilang, Siluaria komitok pahomitok takroma. Terima kasih, Nona Joanna. Tidak perlu. Tapi, Nona Phoebe, kuharap kamu tidak akan menyesalinya nanti. habislah kita. Dari nada bicara mereka, mereka mau datang ke rumah untuk balas dendam pada keluarga P. Kalau mereka song, keluarga kita bisa musnah. Ayo pergi. Kakak, pernikahan ini diatur kakek sebagai junior. Bagaimana bisa kamu batalkan begitu saja? Penelope, kakakmu jenius bela diri, dia akan jadi Grandmaster K2. Tidak berlebihan menyebutnya. Putri kesayangan langit. Dia cuma bisa nikah sama orang berbakat.
Tapi talenta apapun, di depan kakak ipar, mereka kumas sampah. Kak, percaya padaku kakak ipar, jauh lebih baik dari talenta luar biasa manapun. Apa aku sehebat itu? Kamu saja yang nikahi dia. Karena kamu puji-puji dia terus. Kamu sangat memujinya. Tapi disuruh menikah, kamu malah meremehkannya. Kamu? Baiklah. Kalau begitu aku yang akan menikah dengannya. Penelope, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Jonathan ini bukan cuma kultivasinya tak terduga, dia juga tenang hadapi pembatalan pertunangan, pikirannya dalam, jelas bukan bisa keluar kok, pay provokasi. Maksudku, kalau kakak nggak mau, aku aja yang nikahin dia. Dasar bodoh, kamu marah pada kakakmu, tapi jangan bicara sembarangan. Mau nikahi Jonathan. Untuk apa? Bakatnya biasa saja atau karena tidak berguna? Kok bisa bilang gitu? Lagi pula kamu dan putra mahkota Raja Utara masih bertunangan. Kalau kamu menikahi Jonathan dan orang-orang dari kediaman Raja Utara menyalahkan kita. Keluarga Pei, kita tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Membuat marah Raja Utara, mungkin kita masih bisa selamat. Tapi kalau buat marah keluarga Jia, bukankah itu pemusnahan seluruh keluarga kita? Ibu, maafkan aku. Demi keluarga Pei, aku akan mengorbankan diriku saja. Ini cuma pertunangan, kakak bisa batalkan. Kenapa aku tidak bisa? Kamu tanya kenapa? Mengesampingkan latar belakang keluarganya. Putra mahkota Raja Utara, Zachary, dianugerahi gelar Markis usia 13. Ilmu bela diri di usia 20, Jonathan tak mungkin bisa menyainginya. Tapi Zachary hitung. Itu namanya teliti. Dia ganas dan kejam. Orang yang mencapai hal besar, bahkan bisa bunuh kerabat dekat. Aku tidak peduli. Aku tidak akan menikah dengan siapapun selain Jonathan. Ibu, ayah, aku sedang laku keras sekarang. Jonathan, ku beritahu, kamu berani menginginkan Penelope. Bahkan keluarga Pei kami tak keberatan. Putra mahkota Raja Utara, Zachary, tak akan melepaskanmu. Tunggu, apa? Zachary ini dewasa atau dia punya 3 kepala dan 6 lengan? Aku Jonathan, tidak takut padanya. Aku akan menunggu. Baik, ingat ucapanmu hari ini. Hati-hati di jalan. Ayah, apa latar belakang? Zachary itu, apa? Dia sangat hebat. Biasa saja. Raja Utara pimpin 800.000 pasukan. 800.000, kukira. Berapa? 800.000? Celaka aku. Jonathan, kenapa kamu panik? Hanya 800.000 pasukan. Duduk dan minum teh dulu. Enak saja kamu bicara. 800 orang. Bunuh semut sebanyak itu butuh waktu lama. Apalagi manusia. Sudah kuduga. Dia iblis pembunuh. Untungnya, aku mengorbankan diri pada iblis ini. Kalau tidak, dunia ini akan tenggelam dalam lautan Jonathan, sebenarnya dengan... Jonathan, masalah ini memang cukup rumit. Putra mahkota Raja Utara itu bukan orang biasa. Satu-satunya cara, kalian berdua turun gunung dan sembunyi. Turun gunung dan bersembunyi. Benar, kamu dan Nona Penelope turun gunung. Bersembunyi lebih dari 10 tahun. Sampai semuanya beres. Saat itu, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa padamu. Ide bagus. Kenapa diam? Ayo, ikut aku berkemas. Baik. Beres-beres. Istriku, anak itu naif, tidak punya pemikiran sendiri. Lalu kembali lagi. Kembali lagi. Itu akan lebih mudah diatasi. Sekop pembuka langit, melati 9 langit. Ini bukan mau kabur, ini mau menghancurkan dunia. Kak Jonathan, Apa? bagaimana kalau aku bicara dengan kediaman Raja Utara? Mereka pasti paham pembatalan pertunangan ini. Kamu tahu, merebut istri orang, penghinaan terbesar. Ia akan biarkan begitu saja. Bau menyengat apa ini? Sial, orang kediaman Raja Utara datang untuk bunuh kita. Ini benar-benar keterlaluan. Apa yang akan kamu lakukan? Di saat seperti ini, hanya ada satu cara.
Dia tidak akan membunuh mereka semua, kan? Kamu sebaiknya menikahi Zakari. Mau nikah dengannya atau tidak? Beri jawaban yang jelas. Dia sedang mengujiku. Aku kalah, dia langsung marah besar. Lalu musnahkan kediaman Raja Utara. Tidak, aku bersumpah hanya akan menikah dengan Jonathan. Takkan ada penyesalan jika aku langgar sumpah ini. Semoga disambar petir. Sumpah, sembarangan bisa dapat respons dari langit. Monster makan mau dia ini. Mereka datang ganas. Ibu ayah tak bisa tahan. Kami turun gunung bersembunyi. Jaga dirimu baik-baik. Jika berjodoh, kita bertemu lagi. Apa? Meninggalkan anak yang begitu baik. Kediaman Raja Utara. Kalian membuat keluargaku terpisah. Aku, Jonathan, akan mengingat dendam ini. Gawat. Sekarang jadi perseteruan abadi. Keluarga Peiku mungkin terseret. Tidak boleh. Aku harus menghentikannya. Begini. Kak Jonathan, menurutku, pembatalan pertunangan Zakari masih bisa dinegosiasikan. Mereka datang untuk bunuh kita. Ruang apa lagi yang tersisa? Ada caranya. Cara apa? Tuan Samson dari keluarga Song di ibu kota. Kenala akung beku. Tak ada obat yang bisa sembuhkan. Keluarga Song umumkan. Siapa yang bisa sembuhkan? Akan dikabulkan satu permintaan. Benarkah keluarga Song bisa menekan kediaman Raja Utara? Tuan Samson adalah Raja Setara. Nasibnya terkait negara. Kekuasaannya lebih besar dari Raja Utara. Jika Tuan Samson bisa disembuhkan dan keluarga Song turun tangan, kediaman Raja Utara tak akan bisa berbuat apa-apa. Kenapa diam? Cepat pergi. Untung aku pintar, cegah bencana lain. Zachary, jangan coba-coba cari mati lagi. Apa kita terlambat? Hari ini Tuan Besar dimakamkan. Dilarang masuk. Tuan Samson sudah meninggal. Seperti harapan untuk Pangeran Setara. Come on, Mega. Banyak tokoh berkuasa berebut masuk. Tapi, Za. Benar. Melihat kekuatan dan warisan keluarga Song. Bahkan kediaman Raja Utara pun milikku. Harus tunjukkan rasa hormat. Sayang sekali. Penelope disesatkan Jonathan. Kalau tidak hari ini, dia bisa beri penghormatan terakhir pada jenazah Tuan Samson. Tidak apa-apa. Penelope masih naif dan disesatkan berandal. Setelah pemakaman Tuan Samson selesai, aku akan bawa kembali dan beri pelajaran pada Jonathan. Adikku memang sedikit nakal. Mohon lebih memaklumi dia di masa depan. Penelope, Jonathan. Kenapa mereka ada di sini? Kamu yakin bisa selamatkan orang tua itu? Kalau kita dianggap mengacau pemakaman, kaki kita akan dipatahkan mereka. Tenang saja, ini sudah pasti berhasil. Semua orang dari keluarga Song keluar sekarang. Bawa Samson keluar ke sini. Kalau kalian mengkremasinya, keluarga Song, kalian akan benar-benar tamat. Kamu, Jonathan, yang menghasut Penelope untuk batalkan pertunangan. Kenapa dia di sini? Kamu tidak dengar kami datang untuk selamatkan dia. Beraninya kamu bicara begitu padaku. Kamu siapa? Putra mahkota Raja Utara, Zachary. Apa? Putra mahkota Raja Utara? Aku baru bakar rumahku dia. Kejar aku ke sini. Dia ingin aku mati. Sebaiknya aku cepat kabur, Dia tak akan keluarkan senjata Dewa. lalu membantai semua orang. Tidak akan sampai begitu. Kita di sini untuk selamatkan dia. Asal kita bisa sembuhkan Tuan Samson, semua akan beres. Kamu benar. Tadi, aku hanya terlalu stres. Cecunguk sepertinya. Tidak pantas aku besar-besarkan. Hari ini pemakaman Tuan Samson. Kamu menerobos dan melukai orang. Kalau keluarga Song salahkan kita. Keluarga Pei juga ikut menderita. Phoebe, meskipun Penelope suka bermain-main, hatinya tak jahat. Dia pasti diguna-guna Jonathan. Dia mau balas dendam ke keluarga Pei. Kamu lagi. Kau hasut Penelope. Batalkan pertunangan kita. Dan sekarang kamu memanasinya untuk buat keributan di kediaman Song. Jonathan, kamu benar-benar tidak tahu aturan. Jangan asal bicara. Awalnya aku tak mau datang ke sini. Penelope yang menyeretku ke sini. Dia tak mau nikah sama kamu. Jangan salahkan aku atas semuanya. Katanya kamu licik dan sewenang-wenang. Itulah sebabnya dia tidak mau menikah denganmu. Jadi itu alasannya? Pantas saja. Jadi maksudmu, kamu merebut tunanganku. Dan itu salahku? Tidak bisa dibilang begitu. Semua orang punya kekurangan. Nanti juga bisa berubah, kan? Benar. Baiklah.
Zachary itu bukan orang yang sulit diajak bicara. Lihat kan? Sudah diobrolkan baik-baik. Zachary, jangan macam-macam. Jangan mempermalukan dirimu sendiri dan menyeret kediaman Raja Utara ikut hancur bersamamu. Penelope, diam. Diam kau. Kau tak tahu akibatnya. Memprovokasi Jonathan. Kalau bukan aku, keluarga Pei dan kediaman Raja sudah habis riwayat. Merendah saja. Aku sarankan sekali lagi. Aku Jonathan latihan bela diri seumur hidup. Aku cinta damai. Hari ini, aku tak mau tempat ini berdarah. Jadi ku sarankan kalian semua untuk menjaga sikap. Cinta damai ya. Jaga sikap ya. Baiklah. Akan kutunjukkan padamu betapa berdarahnya nanti. Mati. Jangan. Apa yang terjadi padanya? Mungkinkah Jonathan Master tiada tanding? Bikin masalah di rumah keluarga Song. Kau pikir keluarga Song tak ada yang bela? Jadi dialah yang melukai Zachary dengan parah. Tuan Zachary, kau berkelahi di aula, perkabungan ayahku. Jika hari ini kau tidak memberikan penjelasan, bahkan jika Raja Utara datang, dia tidak akan bisa melindungimu. Tuan Sean, bukan aku yang membuat masalah. Orang ini tidak tahu diri. Dia lukai pelayan keluarga Song dan buat keributan di aula duka. Makanya aku turun tangan untuk tangkap dia demi keluarga Song. Kau bajingan? Beraninya kau. Beraninya buat masalah di sini. Pantas orang luar bilang, Tuan Samson meninggal tak tenang karena ada ganjalan di hatinya. Dia tahu keturunan keluarga Song. Apa katamu? Penelope, berhenti bicara omong kosong. Jangan provokasi keluarga Song. Seluruh keluarga Pei kena imbas. Kami tak bisa selamatkan kau. Siapa yang perlu kau selamatkan? Begitu kami hidupkan Tuan Samson, dia tetap harus berterima kasih pada keluarga Pei. Terima kasih. Di pemakaman ayah kau bicara omong kosong. Aku akan berikan ucapan terima kasih yang pantas. Pengawal, Siap? patahkan tangan kaki mereka satu-satu. Lalu lupa mereka keluar. Tunggu. Kau bilang bisa hidupkan kakek. Kalau tidak bisa selamatkan dia, kami tidak akan datang. Benar. Benar sekali. Tuan Samson Jirakan Rakun Beku. Dari wilayah barat, bahkan masa lemah tabir sakti. Josh, si jarum perak penyelamat dunia, tak berdaya. Meski keahlian medisnya seperti dewa, bisakah dia menghidupkan orang mati? Dia tak bisa. Bukan berarti kami tak bisa. Kau, Katakan saja, kau mau menyelamatkannya atau tidak? Nona Serena, jangan percaya dia. Setahuku, Jonathan, Nona Phoebe, Urusan keluarga Songku bukan urusanmu. Jika kalian bisa hidupkan kakekku, aku Serena, bersumpah akan berikan separuh harta keluarga Song. Bahkan seluruh klan Song akan tunduk pada kalian. Siapa berani tidak hormati kalian berdua, maka mereka jadikan seluruh keluarga Song musuh. Tapi kalau kalian gagal hari ini, kalian akan dikubur bersama kakekku. Hancur jadi abu tanpa sisa. Jasad kakekku ada di sini. Kalian bisa langsung menyelamatkannya? Sudah mulai bau. Apa benar bisa diselamatkan? Bukan masalah besar. Apa yang kalian bisik-bisikan? Kenapa kalian tidak segera menyelamatkan kakekku? Jangan terburu-buru. Bukankah perlu persiapan? Untung kamu hebat. Kalau tidak, kita berdua bisa tamat hari ini. Jonathan, cepatlah. Biar mereka lihat kehebatanmu. Aku Bukan kamu, berarti aku. Aku tak paham ilmu pengobatan. Aku juga tidak. Pakai jurus waktu itu. Jurus mana? Saat arwahku keluar dari tubuh, kamu menamparku hingga sadar, membantuku membuat terobosan. Gunakan jurus itu untuk selamatkan dia. Bercanda, ya? Kapan aku bercanda? Aku bermain-main dengan jasad ayahku. Apa kamu pikir pedang keluarga Song tidak tajam?
Cepatlah, semakin cepat dia hidup, semakin cepat selesai. Menggunakan jurus itu, bukankah itu terlalu kejam? Jangan banyak omong kosong, apapun kemampuanmu. Cepat gunakan pada kakekku. Kamu sendiri yang bilang, ya? Berlaga, menghidupkan kembali Tuan Samson. Kalian cari mati. Bagaimana semut paham langit? Pesona dirimu tak akan dipahami. Ayo. Apa yang mau dilakukan? Sok misterius. Diam. Senior, maafkan kelancanganku. Apa aku salah lihat? Dia menodai jenazah. Bajingan, beraninya kamu menghina jenazah ayahku. Chaneng, ini bagian penting dari pengobatan. Kalau mau Tuan Samson hidup, ikuti cara kami. Penelope, jangan keterlaluan. Cepat minta maaf Nona Serena. Jangan sampai Jonathan membunuhmu. Apa yang perlu ditakutkan? Paling parah, nyawa kami jadi taruhan. Kamu gila. Jadi, kamu izinkan kami mengobatinya atau tidak? Lanjutkan pengobatannya. Kalau kakek tak hidup lagi, aku yakin kalian berdua akan menderita lebih dari mati. Masih diobati. Aku baru pukul dia. Tak ada reaksi. Seharusnya tidak begini. Kenapa obatnya tidak bereaksi? Tenaganya kurang kuat. Pukul lagi, lebih keras. Kalau aku terus pukul dia, keluarga Song akan cabik kita. Kalau tak pukul di sekarang, kita masih bisa hidup. Jangan buang waktu. Cepat lakukan. Mati ya, mati saja. Masih kurang? Terus kurang. Terus, Lagi. terus. Bangun. Cukup. Tangkap dua orang gila ini. Baik. Beginikah karamu menilai orang? Sudah kubilang, jangan berurusan dengan dia. Lihat apa yang terjadi. Kamu mempermalukan keluarga Pei dan membahayakan nyawamu. Kenapa terburu-buru? Ini belum saat terakhir. Siapa tahu Tuan Samson hidup kembali? Aku tak tahu kakekku bakal hidup lagi. Tapi kalian berdua akan segera mati. Pengawal, habisi mereka berdua. Baik. Ayah. Kakek benar-benar hidup kembali. Ayah. Bagaimana bisa begini? Aku mengerti. Tuan Samson nyari zombie. Zombie. Keluarga Song. Mungkin juga pengaruhi takdir negara si Agung. Arwah Tuan Samson tidak tenang. Jenazahnya dihina. Jadi zombie. Peringatan untuk keluarga. Nona Serena. Solusinya satu. Kemasi jenazah Tuan Samson. Biar arwahnya tenang. Kalau tidak, dendamnya tak hilang. Dia bawa bencana bagi... Pengawal? Cepat bawa kakekku untuk dikremasi. Pemakaman Tuan Samson sudah siap. Setelah kakek dikremasi, kau bisa menyusulnya. Bawa dia pergi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kenapa terburu-buru? Pasti karena barusan. Pakai tenaga berlebihan. Tuan Samson sudah tua. Dia tidak tahan. Tunggu dan lihat saja. Tunggu dan lihat saja. Setelah orang tua itu dikremasi, giliran kita berdua. Ada yang aneh. Mungkinkah apa kita harus menunggu dia terbakar sebentar? Apa kita biarkan saja? Dia terbakar lebih lama? Phoebe, tentu Penelope salah percaya Jonathan disebabkan bencana besar. Dapat selamatkan dia.
Penelope, selama kamu sadar dan memutuskan hubungan dengan Jonathan, aku bisa mengerahkan semua aset keluarga Pei dan meminta Tuan Zachary untuk turun tangan. Mungkin nyawamu masih bisa diselamatkan. Benar sekali, Penelope. Jangan keras kepala begitu. Tunggu dan lihat saja. Tuan Samson akan hidup kembali. Tuan Samson hidup lagi, hampir jadi abu. Kamu tak mungkin berpikir akan ada keajaiban. Kah, kamu hebat dalam segala hal. Tapi kadang kamu terlalu percaya diri. Menganggap dirimu kesayangan langit. Kamu tak tahu saja, di atas langit masih ada langit. Sampai sekarang kamu tak ada penyesalan. Kamu benar-benar tak tertolong. Kalau dia memang mampu, meski latar belakang keluarganya kurang. Mana mungkin aku batalkan pertunangan ini. Mulai pemakamannya. Sudah berakhir. Kita akan dibunuh. Kenapa begitu cepat? Mungkin obatnya belum bereaksi. Obatnya belum bereaksi. Sebentar lagi kita akan mati. Ayah, ibu, anakmu yang tidak berbakti ini akan pergi lebih dulu. Selagi kalian masih muda, cepatlah punya anak lagi. Penelope, ibu, mohon padamu, jangan keras kepala lagi. Nanti Serena datang, kamu putus dengan Jonathan. Kakakmu akan selamatkanmu. Tidak perlu. Sepertinya Jalang ini memang ditakdirkan untuk mati. Sekalian saja manfaatkan kesempatan ini untuk meninggalkan kesan yang lebih baik pada Phoebe. Jika adiknya sudah tiada, kakaknya juga tidak buruk. Nona Phoebe, aku khawatir meski Penelope dan yang lain mengorbankan nyawa, itu tak akan meredakan dendam keluarga Song. Tapi jangan khawatir. Pada saat itu, aku pasti akan membela keluarga Pei. Bahkan harus korbankan seluruh hartaku. Aku tak akan ragu. Terima kasih, Tuan Muda. Sekarang kakekku sudah dikremasi. Saatnya kalian menemaninya. Phoebe, Sudah sampai di titik ini, sudah terlambat, Penelope. Semua hari ini, karena kamu salah percaya orang jahat. Ini semua salahmu. Pengawal, habisi mereka. Penelope-ku. Kakek, ayah. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Ayah, Kak. Dia hidup kembali. Sudah aku bilang cara itu berhasil. Sekarang percaya, kan? Apa tamparanku benar-benar sekuat itu? Phoebe, Jonathan menyelamatkan Tuan Samson. Bukankah itu berarti dia dari seorang bocah miskin? Itu berubah menjadi penyelamat hidup Tuan Besar Samson. Penyelamat apa? Bibi Lilian, jangan tertipu dia. Tuan Besar Samson itu ahli bela diri, tingkat Mahaguru Agung. Untuk perpanjang umur, dia minum banyak ramuan ajaib. Kremasi tadi, secara kebetulan aktifkan. Khasiat obat menumpuk di tubuhnya, membuatnya hidup lagi dari kematian. Jonathan Kuma kebetulan dapat keberuntungan ini. Oh, begitu. Terima kasih penjelasannya. Aku hampir tertipu lagi. Zachary, kamu pandai sekali mengarang cerita. Penelope, kamu pikir tamparan bisa hidupkan orang mati? Tepat sekali. Kalau Jonathan punya kemampuan itu, dia tak akan jadi orang biasa yang bersembunyi di pegunungan selama lebih dari 20 tahun. Kakak, kamu masih menilai orang dengan prasangka. Tuan Samson akan segera datang. Semuanya akan jelas nanti. Baik, aku tunggu sampai terbukti salah.
Siapa Jonathan? Dia akan menghukumnya. Saya orangnya. Terima kasih. Tuhan sudah selamatkan hidup saya. Jika ada permintaan nanti, keluarga Song takkan berani tolak. Ada permintaan apapun, keluarga Song takkan berani tolak. Kalau begitu, kamu boleh bangun sekarang. Terima kasih, penolong. Apa yang mau kamu katakan? Apa masih ada yang perlu dikatakan sekarang? Tidak mungkin. Dia. Bagaimana dia punya kekuatan begitu? Nona Phoebe, sepertinya penilaianmu terhadap pria jauh di bawah adikmu. Tuan Jonathan, Nona Penelope, sebelumnya aku yang tidak tahu diri. Aku minta maaf kepada kalian berdua. Sekarang. Tidak apa-apa. Bagus, salah paham. Ini selesai. Tuan Jonathan, ini setengah aset keluarga Song. Mulai sekarang kami siap diperintahmu. Tolong, cepat terima kartu ini. Aku harap keluarga Song menyetujui satu hal. Nona Penelope, selama bukan ganti dinasti, hal lain boleh dibicarakan bebas. Keluarga Songku takkan berani tolak. Zachary dan aku ada perjanjian pertunangan. Aku batalkan pertunangan ini. Aku ingin kamu menjamin dua hal untukku. Pertama, keluarga Zhao tidak akan mengganggu keluargaku. Kedua, keluarga Zhao pasti tidak akan mengganggu Jonathan. Mesej keluarga Songke tak seharusnya ikut campur urusan perasaan. Jonathan menyelamatkanku, bahkan harus menelan harga diri. Aku akan selesaikan masalah ini. Selesai. Akhirnya, terselesaikan juga. Tuan muda Zachary, karena Nona Penelope tak ditakdirkan menikahimu. Lepaskan saja. Kabulkan keinginannya. Bukankah itu akan menjadi hal yang indah? Tetua Samson, apa kamu gunakan keluargamu untuk tekan kediaman Raja Utaraku? Ini mengendalikan Ki dengan niat. Tingkat ahli bela diri tingkat 1. Aduh, sejak bocah nakal itu turun gunung, udaranya jadi lebih segar. Ada yang tidak beres di kediaman Raja Utara. Mungkin tidak bisa menahan. Bocah itu beberapa hari, dia kembali. Hari indah kita berakhir. Kenapa panik? Aku sudah membuat persiapan. Persiapan apa? Aku sudah kirim surat ke Sekte Langit. Minta mereka adakan pertemuan rekrutmen murid dan terima Zachary sebagai murid. Aku akan suruh seseorang mengiriminya satu-satunya pil emas pemecah alam milik Sekte. Dengan begini, aku tak perlu khawatir dia tak sengaja dibunuh Jonathan. Kamu memang yang paling cerdik. Astaga, Sekte Langit semua jadi pendukung. Mereka bisa tahan dia lebih lama. Kayak kita cukup hidup village. Bahkan naik dari tingkat 2 ke 1. Inilah kemampuan Jonathan. Menyelamatkan orang, membantu mereka ke alam baru. Terima kasih, Tuan Jonathan. Zachary, aku adalah Raja Setara Siagung. Di bawah Raja Naga, atas puluhan ribu orang. Dan sekarang aku ahli bela diri tingkat 1. Tak bisa menekan keluargamu, Zhao. Keluarga Song hebat, Raya Setara. Xander. Ayah, kenapa ayah di sini? Samson, yakin mau terlibat dalam kekacauan ini? Campuri urusan keluargaku. Kenapa tidak? Ku beritahu, anakku sangat berbakat dan terpilih jadi murid Sekte Langit. Lalu kamu mau apa? Sekte Langit muncul. Sekte Surga Langit telah muncul. Apa sekte Surga Langit? Mereka kuat? Benar. Sekte Surga Langit tak urusi duniawi. Sekte nomor 1 zaman ini. Masuk alam suci lewat seni bela diri. Juga disebut Sekte Abadi. Pemimpin sebelumnya di akhir 3 alam, tingkat 1. Master Puncak Alam Surga. Sehebat itu?
Ayah bilang jujur. Sekte Surga Langit benar akan terima aku sebagai murid. Benar. 3 hari lagi, Sekte Surga Langit akan mengadakan upacara penerimaan murid. Kamu dipilih khusus sebagai murid pribadi. Intema sini hadiah dari Sekte Surga Langit untuk merayakan masukmu ke sekte. Aku sudah tembus tingkat 1. Aku sudah tembus tingkat 1. Selamat Tuan Muda telah menembus alam tingkat 1 dan mulia memasuki sekte abadi. Aku akui, Jonathan. Kau punya trik untuk dapatkan persetujuan keluarga Som, tapi Tuan Muda Zakari jadi murid pribadi Sekte Surga Langit. Pada akhirnya kau salah perhitungan. Samson, anakku juga sudah kultivasi tingkat 1 didukung Sekte Surga Langit. Kalau kau ikut campur, keluarga Song takkan sanggup menanggung akibatnya. Ayah, jangan ikut campur dalam masalah ini. Kita tidak mampu menyinggung Sekte Surga Langit. Canda, berhenti nakuti orang. Masalah ini belum pasti benar atau salah. Jika matamu belum rabun karena usia, kau seharusnya bisa mengenalinya. Token Surga Langit. Ternyata kau tidak sepenuhnya buta. Nah, apa kau masih akan ikut campur dalam kekacauan ini? Kenapa terlihat sangat familiar? Sepertinya aku juga punya. Kau punya juga. Token Surga Langit itu. Barang biasa tak berharga. Dasar badut. Lihat, apakah keduanya sama? Coba lihat, apa benar-benar sama? Dasar kampungan. Token Celestia adalah token rahasia milik Sekte Celestia. Kamu pegang token butuh begitu. Berani-beraninya mengaku-ngaku. Aku tidak mengaku-ngaku. Punyaku dan punyamu sama persis. Cuma warnanya beda. Tuan Jonathan. Token Celestia sangat berharga. Jangan dinistakan. Aku sudah hidup sekian lama. Baru pernah melihatnya sekali. Apa mungkin kamu salah lihat? Rumah Jonathan banyak barang berharga. Cuma token Celestia. Kenapa? Tuan Zachary dari keluarga terpandang dan punya keberuntungan luar biasa. Bakatnya langka. Makanya dia diakui Sekte Celestia. Menurutmu dia bisa dibandingkan? Kamu? Tuan Jonathan, apa kamu benar-benar tidak salah? Kamu? Kenapa kalian tidak percaya padaku? Baiklah kalau begitu. Kalian lihat saja sendiri. Siapa yang mau lihat? Biar aku lihat tokenmu untuk memastikan asli atau palsu. Ayah, ini. Setelah Tuan Xander selesai memeriksanya, kamu akan sadar betapa bodohnya dirimu. Kalau palsu, kamu dan keluarga Som akan dimintai pertanggungjawaban oleh Sekte Celestia. Menuju keabadian. Takdir. Warisan abadi. Ini benar-benar token Celestia. Mustahil. Bagaimana mungkin dia punya lencana Celestia asli? Ini. Sudah kubilang sebelumnya. Dia punya banyak harta karun di rumah. Lencana Celestia Emma. Jauh lebih unggul. Dari lencana perunggumu yang tak berharga. Sepertinya Nona Phoebe akan dipermalukan lagi. Tidak mungkin. Rencana ini pasti palsu. Dia memasukkannya. Benda ini hampir tak pernah muncul. Tak ada yang lihat wujud aslinya. Bagaimana dia bisa memasukkannya? Lagi pula, ku beri kau 10 kali keberanian. Berani kau memasukkannya? Aku. Atau lebih tepatnya, Xander, apa kamu berani? Ada apa? Sudah tidak bisa bicara? Phoebe, mungkinkah orang ini seorang jenius yang mengasingkan diri? Mustahil. Sejak tahu pertunangannya dengannya, aku suruh orang awasi dia diam-diam. Bertahun-tahun, kalau dia punya bakat luar biasa, mana mungkin aku tak tahu. Bagaimana dia bisa punya lencana Celestia? Masih perlu ditanya? Dia pasti mencurinya. Itu tuduhan yang sembarangan. Mana buktinya? Bukti? Kalau begitu, suruh dia katakan sendiri. Bagaimana dia dapat lencana ini? Lihat saja sikapnya yang menghindar itu. Dia masih berani bilang tidak mencurinya. Cepat, katakan pada mereka. Bagaimana dapat lencana itu? Lencana ini ku petik dari samping tempat tidur orang tuaku. Dengan lencana ini, saya diambil dari samping tempat tidur orang tuanya. Mengambilnya. Ku ambil. Beraninya kamu.
Jonathan memasukkan rencana Celestia, menodai sekte Celestia. Kejahatan besar. Samson masih mau lindungi dia. Kenapa? Selama keluarga Songku ada dan aku masih bernapas, dia akan selalu kulindungi. Baiklah, Samson. 3 hari setelah upacara penerimaan sekte Celestia, aku pasti akan menghancurkan selesai seluruh klanmu. Coba saja kalau berani. Penelope, Tuan Muda akan jadi murid langsung sekte Celestia. Masa depannya tak terbatas. Kalau sekarang, atau putus dengan Jonathan, masih bisa kembali ke dia. Murid sekte Celestia. Apa hebatnya? Jika Zachary bisa, Jonathan juga bisa. Jangan bilang dia tidak memenuhi syarat. Bahkan jika dia benar-benar ikut, apa dia bisa terpilih? Bagaimana ini? Keluarga Song pun tak bisa bertahan. Benar, keluarga Song juga tidak bisa menekan mereka. Apa kita benar-benar akan membiarkan Jonathan mengamuk? Tuan Jonathan, saya punya cara. Cara apa, kakek? Sekte Celestia punya aturan. Sesama murid dilarang saling bunuh. Nona Penelope tadi benar sekali. Selama Tuan Jonathan berpartisipasi dalam upacara 3 hari lagi dan berhasil terpilih, maka kediaman Raja Utara tidak akan bisa berbuat apa-apa padamu. Ide bagus, kakek. Kamu sangat membantu kami. Bagus apanya? Kamu pikir ini kayak beli sayur di pasar? Sekte besar rekrut murid, datang langsung terpilih. Jangan khawatir, di Sekte Celestia, saya masih punya koneksi. Kakek, kamu benar-benar punya orang dalam... Tentu saja benar. Baiklah, kalau begitu, aku akan ikut Serena. Tuan Jonathan dan Nona Penelope, kembali istirahat. Baik, kakek, silakan ikut saya. Ayo. Apa aku salah menilainya saat aku memegang tangannya tadi? Aku tidak merasakan aliran energi apapun. Mungkinkah dia hanya orang biasa? Serena, bagaimana menurutmu tentang Jonathan? Jonathan, sikapnya agak aneh. Dan dia juga cukup misterius. Tapi dia selalu memberiku perasaan yang sulit dijelaskan. Jonathan bukan orang biasa. Manfaatkan kesempatan ini. Tapi bagaimana dengan dia dan Nona Penelope? Dari yang kulihat, hubungannya dengan Penelope tidak dalam. Mungkin kamu masih punya kesempatan. Lagi pula, dari segi penampilan dan latar belakang keluarga, Serenaku sama sekali tidak buruk. Kembalikan token itu ke Tuan Jonathan. Ingat ini, jangan pernah lewatkan jodoh yang sudah ditakdirkan ini. Semangkuk sup penambah stamina. Gajah pun tak akan tahan. Jonathan, malam ini kamu adalah milikku, Nona Serena. Berpakaian seperti ini di tengah malam, mengetuk pintu Jonathan. Apa maumu? Aku kembalikan token Celestia. Shumasya Kahashana. Semangkuk sup penambah stamina. Bawa sup penambah stamina? Badannya kuat sekali. Dia butuh sup penambah stamina. Tidak. Waktunya kurang tepat. Lain kali, hati-hati. Celestia, biar aku kembalikan. Pulang sana. Dasar wanita penggoda. Kamu masih terlalu muda untuk main-main denganku. Tunggu. Ada yang aneh dengan sup ini.
Aku berlatih terlalu keras, sampai berhalusinasi. Kok rasanya ada yang sentuh aku? Apakah ini iblis batinku? Kenapa kelihatannya sedikit tidak asing? Astaga, ini terlihat sangat nyata. Jonathan, aku membutuhkanmu. Ini bukan ilusi. Jonathan. Hai, tunggu. Kamu ngapain? Aku sudah batalkan pertunangannya. Kamu coba goda aku dengan cara ini. Panas sekali. Kamu demam. Jonathan, tolong bantu aku. Membantumu? Sepertinya aku harus menggunakan jurus itu. Dasar wanita penggoda. Aju, Jonathan. Dasar brengsek. Apa yang kau lakukan semalam? Semalam aku berlutut. Kamu demam semalam. Aku bantu mendinginkan badanmu. Aku ketiduran karena lelah. Kamu benar-benar tidak melakukan apa-apa. Kamu lebih parah dari binatang. Wanita secantik aku tidur di sebelahmu. Dan kamu tak punya pikiran kotor. Bagaimana mungkin aku tidur dan levelku naik? Aku mencapai alam Fajra tingkat 1. Mungkinkah tidur di sebelahnya bisa menggantikan kultivasi? Kalau begitu mana robot level? Semudah minum air. Kamu tidak apa-apa. Aku benar-benar tidak melakukan apa-apa semalam. Kalau aku sampai... Mulai sekarang kita tidur bersama seperti semalam. Hah? Seperti semalam. Semalam? Apa kamu mau lagi? Mau. Lagi. Masih mau? Mau. Mau. Ini yang kamu mau. Kamu sendiri yang minta. Apa jangan-jangan dia masokis? Aku baca di komik. Ada fisik aneh di dunia ini. Disebut M. Mungkinkah dia... Jangan lihat yang tidak sopan. Aku tak boleh memandangnya sebelah mata. Hanya karena sedikit keanehannya. Jonathan, waktunya ke Sekte Celestia. Aku datang. Jonathan akan mengikuti ujian. Kenapa kamu ikut? Kakek kenal orang di Sekte Celestia. Aku harus ikut. Kalau urusan Jonathan tercunda, aku tak sanggup tanggung akibatnya. Sudah, jangan berdebat lagi. Ayo cepat pergi. Nanti ketinggalan ujian, orang kediaman Raja Utara akan kejar kita lagi. Universitas Sekte Celestia. Akademi Kultivasi Elit Proyek 211. Inikah yang kalian sebut Sekte nomor 1? Jadi ini alamat yang kakek sebutkan. Jonathan, kenapa kamu di sini? Dia pasti datang memohon pada Tuan Zakari. Ibu Jonathan datang untuk upacara. Upacara penerimaan murid Sekte Langit. Hadiri, upacara penerimaan murid. Beraninya kamu, orang udik sepertimu datang ke upacara penerimaan murid. Kenapa dia tidak boleh? Apa Sekte Langit milikmu? Kenapa aku tak boleh datang? Dasar orang udik. Pikiranmu sempit. Mungkin kamu tidak tahu. Untuk mengikuti upacara ini, kamu harus melewati gerbang itu. Pemeriksaan keamanan. Orang udik, itu bukan pemeriksaan biasa. Itu untuk menguji bakat bawaanmu. Sekte Langit, bukan tempat sampah manapun. Bisa datang, ikut tes seleksi murid. Bagaimana jika bakatnya tidak cukup?
Maka tidak cukup. Dia, makanya sangat rendah. Berani-beraninya menyelinap masuk. Langsung dieksekusi. Pergi. Takut kan? Dasar orang udik. Kalau begitu, tunggu di sini. Bibi Lilian, Nona Fever, ayo pergi. Yang mulia. Kami juga ikut. Hei, tunggu. Apa kamu tidak lihat? Kalau bakatmu tidak cukup, kamu akan dihabisi. Bagaimana Penelope? Tak jatuh cinta pada pekundang itu. Pandangannya pendek, selera pilihannya juga buruk. Serena, bicara sama kakekmu. Minta teman lamanya keluar. Biarkan kita masuk, atau aku takut. Takut apa? Bersiap. Ini dia. Hei, aku lulus. Sudah kubilang, kamu pasti bisa. Bagaimana mungkin dia bisa lulus ujian? Nona Serena. Jonathan, ku perkenalkan. Ini teman lama kakekku. Simon, tetua ketiga sekte Celestia. Halo, Tuan Simon. Jadi dia punya koneksi di dalam sekte, dia masuk lewat jalur belakang. Sudah kuduga, Jonathan lagi. Nona Serena, tentang Jonathan. Dengar dari kakekmu. Aku urus upacaranya. Kali ini. Benarkah? Bagus sekali. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya biarkan pecundang ini masuk. Hei, jaga bicaramu. Ini Tuan Simon, tetua ketiga sekte Celestia. Sekte luar. Sekte luar. Sekte luar. Hanya seorang tetua ketiga sekte luar. Apakah itu dukunganmu? Hanya seorang tetua ketiga sekte luar. Sepertinya kamu tidak terkesan. Kamu siapa? Tetua Agung, Sekte Dalam, Sekte Celestia, murid pribadi Hais yang baru, Zachary, pewaris Raja Utara. Murid pribadi, Tetua Agung. Salam yang mulia. Bagus, kamu tahu posisimu. Penelope, kamu mungkin belum tahu. Orang yang bertanggung jawab atas upacara ini adalah Tetua Agung, guru dari Tuan Zachary. Dan dia bahkan sudah menyiapkan tempat untuk kakakmu. Sekarang sebaiknya kamu minta maaf padanya. Lalu ikut dengan kami. Aku tidak akan menjilatnya. Jika Jonathan diberi kesempatan, dia juga akan berhasil. Kamu selalu begitu keras kepala. Phoebe, kamu selalu sangat kompetitif dan lebih baik dariku dalam segala hal. Aku akui kamu punya kelebihan. Tapi kamu tak lebih baik dariku. Ada hal yang aku tak lebih baik darimu. Penilaianmu tak sebagus penilaianku. Dan batalkan pertunangan dengannya. Penyesalan terbesarmu seumur hidup. Kalau dia lulus sendiri. Aku mungkin menyesal, tapi di hidup ini. Aku khawatir dia tak punya kesempatan itu. Baiklah, kita lihat saja. Dalam seleksi hari ini, setiap kandidat bisa memilih satu tes, lulus, dan kau diterima. Jonathan, benar? Iya. Pilih tesnya. Bukankah kita sudah pakai orang dalam? Kenapa aku masih harus tes? Ada Zachary di sini. Aku tak bisa meluluskanmu terang-terangan. Jangan khawatir. Ikuti alurnya. Ini cuma formalitas. Aku ngerti. Aku juga berharap ini hanya formalitas. Tapi kalau ku biar kau pakai jalur belakang, aku akan menyinggung Zachary. Jonathan, semoga berhasil. Tidak cukup bagus. Ganti dengan yang baru. Kau pikir tempat ini apa? Senaknya minta ganti yang baru. Hanya ada yang ini. Jonathan, lomba terbang pedang. Lari 1000 meter, 8 detik untuk lulus. Yang di tengah itu, kepala instruktur. Departemen Seni Bela Diri. Lawan dia 30 detik. Bertahan, lulus. 2 benda di depan ini. Yang itu saja. Aku tahu yang ini. Ini tolak peluru, kan? Aku pilih ini. Aku benar-benar tidak menyangka ada orang yang berani memilih tes ini. Keberanian yang patut diacungi jempol. Apa maksudnya? Jonathan, bola langit. Itu biasa saja. Tapi sebenarnya, tes tersulit dalam penilaian ini. Tapi kalau berhasil melewatinya, langsung bisa jadi murid pribadi. Memang sesulit apa? Bola langit ini
Beratnya lebih dari 5 ton, tapi di dalamnya juga terkandung teknik rahasia sekte Celestia. Jika orang tak berbakat menyentuhnya, meridian mereka bisa luka atau bahkan mati di tempat. Apa? Gawat. Apa aku masih bisa ganti? Tesnya sekarang? Tidak apa-apa, Jonathan. Ada Tuan Simon di sini. Benar juga, Tuan Simon. Hari ini aku mengandalkanmu. Kau juga memilih tes bola langit? Memangnya kenapa? Kau. Tes bola langit dimulai. Aturan ujian bola langit. Mereka yang bisa mengangkat bola langit dan melemparnya setidaknya 3 meter. Lulus. Dean dari keluarga Dewan Kota X. Aku akan mencobanya. Ujian gagal. Meridian hancur. Bawa dia pergi. Astaga. Untung ada Tuan Simon di sini. Kalau tidak, dengan bakatku, aku pasti akan mati di sini hari ini. Selanjutnya, Ben dari River City. Biar aku yang menghadapi bola langit ini. Gagal. Keluarga Pei. Cloud City Phoebe. Jonathan, akan kutunjukkan padamu perbedaan antara kau dan aku. Ujian lulus. Seperti yang diharapkan dari Nona Phoebe. Dienus. Dengan dorongan ringan, dia pecahkan rekor seleksi bola langit. Dia mungkin akan menjadi murid pribadi, kan? Pantas saja dia meremehkanku. Dia benar-benar jenius sejak lahir. Apa hebatnya itu? Nanti kau permalukan dia habis-habisan. Dia bisa batalkan pertunangan kita. Aku bisa mempermalukannya. Selanjutnya, Jonathan. Karena semuanya sudah diatur. Maka lakukan saja. Jonathan, kamu pasti bisa. Tunggu. Ada yang tidak beres? Aku tak lihat Tuan Simon ganti bolanya. Kalau dia tidak atur dengan baik, aku kan celaka. Kamu mau tes atau tidak? Masih ada kandidat lain yang menunggu. Aku tidak berani. Dasar pengecut tidak berguna. Oh, Ibu Jonathan, bukan pecundang. Jangankan 3 meter, 300 meter, bahkan 3.000 meter pun mungkin. Dia tak berani ambil bolanya. Bagaimana bisa bicara soal bakat? Kamu lihat saja nanti. Jonathan, apa yang kau lakukan? Cepat ambil. Jangan biarkan Phoebe dan lainnya menertawakan kita. Apa kamu tidak lihat? Seseorang meridiannya hancur. Kalau Tuan Simon tak atur baik, aku bisa mati. Kalau dia tak ketua, pakai saja kekuatanmu. Oh, ambil sendiri. Dengan kekuatanku sendiri. Benar. Penelope, jangan paksakan. Sampah itu tidak akan bisa ambil. Aku justru berharap dia mengambilnya. Dengan begitu, saat dia sentuh bola langit, dia akan meledak dan mati. Dan aku tidak perlu mengotori tanganku. Kamu mau ambil atau tidak? Bagaimana aku ambil? Beratnya 5 ton. Tolong, jangan berikan padaku. Aduh, tanganku. Bola langit ini. Ringan sekali. Dia bisa mengangkat bola langit. Aku mengerti. Bolanya sudah diutak-atik. Pantas saja Penelope menyuruhku mengangkatnya. Aku tahu kamu bisa. Aku hanya merendah tadi. Lagi pula tidak begitu sulit. Terus, kenapa kalau kamu bisa mengangkatnya? Bola langit bukan soal kekuatan, tapi soal bakat. Kamu harus bisa melemparnya baru dihitung. Sepertinya aku bisa melemparnya jauh sekali.
Jauh sekali. Dasar orang udik. Pikir, kamu punya bakat seperti Phoebe. Ku beritahu, bola langit ini berisi jurus rahasia sekte kita. Jika kamu memaksakannya, bisa mati seketika. Tidak seseram itu kan? Bisa kulempar jauh sekali. 10 meter bukan apa-apa. Jonathan, jenius seperti Nona Penelope sangat langka di dunia ini. 10 meter. Sudah menjadi rekor dalam tes bola langit. Kamu mau melemparnya lebih dari 10 meter. Itu sama sekali tidak mungkin. Aku yakin, bisa. Satu-satunya yang kutakutkan adalah merusaknya saat aku lempar. Bisa hancurkan bolanya. Lempar bolanya 0,5 meter saja. Aku akan berlutut jilat sepatumu. Kalau begitu, sepakat. Jonathan, lemparkan. Baiklah, kalau begitu, kalian semua jadilah saksiku. Kalau bola ini benar-benar pecah, aku tidak akan bertanggung jawab. Bagus. Kita lihat saja. Bagaimana dia mati. Dia terlalu melebih-lebihkan dirinya. Ketua Sekte, Nyonya, silakan minum teh. Daniel, kamu sekarang adalah ketua sekte abadi. Tidak perlu sungkan. Ketua Sekte, aku tahu. Posisiku, aku hanya sementara menjabat posisi ini untuk Tuan Muda Sekte. Ada satu hal lagi yang tak ku mengerti. Zachary punya sedikit bakat, tapi itu tak cukup untuk diterima sekte kita sebagai murid istimewa. Kenapa? Nona Phoebe, putri sulung Pei, pergi seseluruh. Yang, batalkan pertunangan dengan Jonathan. Tapi Nona Penelope mau nikahi Jonathan, bertunangan dengan Nona Penelope. Aku suruh Jonathan turun urus ini. Jalan! Beraninya dia merebut wanita Tuan Muda. Aku akan bawa orang, basmi kediaman Raja Utara. Berhenti. Daniel, kamu adalah ketua sekte abadi, bukan bos preman. Menyuruh Jonathan turun gunung, itu memang disengaja. Kita hanya ingin sedikit ketenangan. Jadi begitu rupanya. Bagaimana upacara sekte? Kembalikan posisi ketua sekte kepada Tuan Muda. Urusannya sibuk. Dia ambil alih. Tak ganggu kamu lagi. Itu ide yang bagus. Mungkinkah acara perekrutan murid kali ini telah memunculkan seorang jenius tiada tara? Jika aku tidak salah, seharusnya itu si bocah Jonathan. Apa? Jadi itu Tuan Muda Sekte? Dia sudah tiba di sekte abadi. Cepat pergi. Dia lihat kita di sini. Kita tak bisa pergi. Ayo, Perci. Ketua Sekte, upacara akan kuatur. Kau atur saja. Cepat pergi. Pengawal, sampaikan perintahku. 3 hari lagi, Sekte Abadi akan adakan upacara sekte. Baik, Ketua. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Jonathan lempar bola surgawi melewati langit. Mungkinkah dia jenius bela diri? Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Kakak, sudah kubilang penilaianmu itu buruk. Aku cuma lempar santai, ayah. Memang sekuat itu. Jonathan, aku tahu kau jenius kiriman surga. Benar seperti dugaanku. Tuan Simon, bukankah semua ini sudah Anda atur? Mengatur apa? Kakak Jonathan, selamat telah lulus ujian. Ada jadi murid dari sekte abadi. Katakan saja, kenapa kau sentuh? Aku tidak menyangka bakat bela diri orang udik ini ternyata begitu menakjubkan. Jika dia berhasil bergabung dengan sekte, itu akan menjadi masalah besar. Aku harus menyingkirkannya di sini. Menantuku tersayang. Aku tak menyangka kau begitu hebat, Penelope, pilihan Menantu? Jadi dapat sekali menantu. Selamat telah lulus ujian. Siapa bilang dia lulus? Jonathan melempar bola langit. Tidak bisa ditemukan dimanapun. Bahkan tidak ada jarak tes yang tercatat. Bagaimana itu bisa dianggap lulus? Zachary, apa kau buta atau sudah gila? Bola, langit sudah dilempar melampaui langit. Kau masih bilang dia tidak lulus? Zachary benar. Lemparan Jonathan tidak ada catatannya. Jadi bisa dianggap sebagai kegagalan. Tapi dia punya bakat lumayan. Aku bisa kasih keringanan selama dia lawan Zachary. Kalau menang, dianggap lulus. Jonathan, mau gabung sekte abadi? Kalau gitu lawan aku. Berani. Kak Pelu takut lawan saya. Jonathan tidak takut padamu. Kau gila. Dia akan bunuh aku. Nona Penelope, walaupun dia berbakat,
Bakat dan kekuatan itu berbeda. Zachary adalah master tingkat 1 alam Vajra sejati. Kalau mereka benar-benar bertarung, Jonathan pasti akan kalah telak. Benar, kalau mau bertarung, jangan sekarang. Kita harus menunggu Jonathan sampai dia membangkitkan bakatnya. Melawannya saja, Jonathan hanya butuh 1 jari. Untuk apa membangkitkan bakat segala? Apa kau ingin membunuh suamimu sendiri? Kamu pasti bisa. Baiklah, kalau begitu, aku anggap kamu setuju. Maju. Jonathan, Hari ini aku akan lihat sehebat apa dirimu yang berani merebut wanitaku. Pigani, bertarung dan membunuh merusak keharmonisan. Adu kepantaran saja, adu puisi dan prosa. Cukup bicaranya. Kalau tidak maju, aku yang maju. Penelope, kalau terjadi sesuatu padanya, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Dia Yatu. Aku mengerti. Dia dan Zachary sudah sepakat. Mereka sengaja bersandiwara agar semua orang punya jalan keluar. Aku menang tipis darimu. Mohon maafkan aku. Bajingan, beraninya kau melukai murid langsungku. Akan kubunuh kau. gawat. Tetua Agung mau membunuhnya. Mati kau bocah. Lagi! Kenapa dia juga tumbang? Hanya dengan satu pukulan. Dia baru saja buat Tetua Agung 31 alam mendalam. Monster macam apa? Dia ini sebenarnya. Dia pria idamanku. Kalau dia tak punya kemampuan, bukankah dia akan jadi bahan tertawaan? Phoebe, jadi Penelope tidak membohongi kita. Jonathan benar-benar naga di antara manusia. Oh, ini luar biasa. Suami Penelope bukan hanya sangat berbakat, tapi juga seorang ahli bela diri tingkat puncak. Sepertinya keluarga Pei kita akan menjadi jaya. Apa aku benar-benar salah menilainya? Aku? Baiklah, tetua kita selesai. Aku bantu kamu berdiri. Jangan mendekat. Aku akan menghormati yang lebih tua. Mereka tidak akan curiga. Ini adalah... Ini adalah artefak dewa kuno. Sekop pembuka langit. Belati 9 langit. Jonathan punya. Banyak senjata kuno dahsyat di rumah. Aku paham. Kamu menang bukan karena kekuatanmu sendiri. Melawanku dan guruku. Energi dalam kami bergejolak. Membuat artefak dewa marah. Sehingga terjadi serangan balik. Jadi begitu caramu menang? Kukira kamu jenius bela diri. Kamu curang pakai artefak dewa. Kamu cuma cari jalan pintas. Sudah kuduga, niatmu jahat. Maksudmu ambil jalan pintas dengan niat jahat. Dia jelas anakan kekuatan sendiri untuk kalahkan mereka. Apa kamu percaya itu? Kamu. Artefak dewa muncul. Era baru dimulai. Begitu artefak pilih tuannya. Orang itu pastilah yang ditakdirkan. Kita akan punya harapan. Artefak dewa telah muncul. Era baru akan dimulai. Jika ku jadi tuan artefak dewa, singkirkan Jonathan mudah saja. Siapa di dunia ini yang tak bisa kubunuh? Minggir, jangan halangi aku. Aku pewaris Raja Utara. Dengan latar belakang luar biasa. Dan Master tingkat 1. Aku sebagai tuanmu. Kalau bukan aku, lalu siapa lagi? Senjata pusaka. Cepat lihat. Apa Phoebe-ku adalah tuanmu? Apa mereka gila? Mereka malah bicara dengan pisau buah. Dan, sepatulah, soal mengakui tuannya, mereka kan tidak bisa bicara. Bukan tuan muda. Bukan juga Phoebe. Lalu siapa? Mungkinkah benaran si Jonathan kampungan itu? Kalau kalian suka, ku berikan 2 ini. Diberikan begitu saja. Orang kampungan ya. Tetap kampungan. Kecuali senjata pusaka mengakui tuannya. Kalau tidak, diambil paksa. Senjata pusaka akan murka dan serang balik. 2 benda ini tak mungkin sampai segitunya. Jonathan,
senjata pusaka, punya kekuatan spiritual. Daya hancurnya juga besar. Kau tidak mengakui tuannya. Kamu tidak boleh menyentuhnya. Sudahlah, lupakan. Susah jelaskan. Lebih baik ku simpan. Bergerak. Senjata pusaka sudah mengakui tuannya. Ternyata benar-benar ada orang yang terpilih. Pisau buahku dan spatulaku. Kenapa bergerak? Oh, di mana pisau dan sekopnya? Jadi ternyata Kak Jonathan benar-benar orang pilihan. Bagaimana mungkin suamiku orang biasa? Jonathan, benar-benar orang pilihan. Menantuku. Menantuku, kamu benar-benar hebat. Keluarga Pei, kita benar-benar menemukan harta karun. Bagaimana mungkin? Jonathan bukan cuma punya bakat bela diri hebat. Dia juga diakui sebagai tuan artefak dewa. Jika hari ini aku tidak menyingkirkan orang udik ini sepenuhnya, bagaimana aku bisa bangkit lagi seumur hidup ini? Jonathan, kamu mengandalkan kekuatan dewa untuk mengacaukan upacara perekrutan murid sekte kami dan melukaiku serta guruku. Perbuatanmu benar-benar iblis. Ini nggak masuk akal. Kalian mau duluan bertarung, sekarang malah salahkanku. Lagi pula, tidak peduli itu artefak dewa atau spatula. Itu semua barang milik keluargaku. Beraninya kamu masih membantah. Guru, orang ini berniat jahat. Kalau kita tidak waspada, dia akan membawa bencana bagi rakyat selatan nanti. Kita harus musnahkan dia di sini. Baiklah, hari ini aku akan menegakkan keadilan langit. Semuanya, aktifkan formasi pedang langit, basmi kejahatan dan tegakkan kebenaran. Ada apa ini? Masih mau bertarung? Gawat, Jonathan. Sepertinya kita terkepung. Apa yang perlu ditakutkan? Kita terobos saja keluar. Berani melawan kami. Sungguh meremehkan. Kekuatan sekte abadi. Bahkan 10 Master Alam Shuantian tingkat 1 akan mati di sini. Penelope, aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Tinggalkan Jonathan dan kembali ke sisiku. Kau masih punya kesempatan untuk hidup. Mau bertarung? Ya bertarung saja. Jangan banyak omong. Jonathan takkan takut pada formasi pedang payah ini. Mereka benar-benar melawan. Kalian benar-benar cari mati. Kalau begitu, maka kalian akan dikubur bersama mereka. Aktifkan formasi pedang, habisi tanpa ampun. Perintah emas ketua sekte telah tiba. Perintah emas ketua sekte telah tiba. Titah emas ketua sekte tiba. Melihat titah ini, sama seperti melihat ketua sekte sendiri. Salam ketua sekte. Atas perintah ketua sekte, mulai hari ini, sekte abadi menutup gerbangnya untuk persiapan upacara agung. Dalam 3 hari, ketua sekte baru dan lama akan serah terima jabatan. Semua tetua dan murid harus siaga. Tidak boleh ada kesalahan. Apa? Sekte abadi akan punya ketua sekte baru. Kamu, Zachary? Benar. Ketua sekte memerintahkan. Kamu harus hadir hari itu. Aku? Zachary, mungkinkah ketua sekte melihat bakatmu yang luar biasa dan ingin menyerahkan posisinya padamu? Saya laksanakan perintah. Dasar kampungan, hari ini kamu beruntung. Nyawamu masih selamat. Tapi 3 hari lagi, setelah upacara agung selesai, kamu tidak akan seberuntung itu. Tuan, silakan. Jonathan, seleksi sekte abadi hari ini, bagaimana hasilnya? Sudahlah, jangan dibahas. Aku sudah singgung sekte abadi gawat. Mereka bisa kirim orang habisi kita. Apa menghabisi? Jonathan, bagaimana bisa begini? Hei, lihat. Aku ikut nilai Milka. Aku pilih tolak peluru. Sekarang kamu tahu, aku difitnah. Kenapa suaramu aneh sekali? Tuan Jonathan, perguruan dewa mengirim utusan untuk mengantarkan undangan. Mengundang Anda 3 hari lagi untuk menghadiri upacara agung. Upacara agung. Tidak mau, aku tidak akan pergi. Ini pasti jebakan untuk memancingku. Apa yang perlu ditakutkan? Kalau kita tidak pergi, mereka akan anggap kita takut. Ayo PRJ. Kamu enak saja bicaranya, karena bukan kamu yang mereka incar, kan? Jonathan, sebenarnya menurutku Nona Penelope benar.
Jika perguruan dewa ingin mencelakaimu, untuk apa? Tunggu 3 hari. Mereka bisa habiskanmu hari ini. Karena mereka mengirim undangan, itu artinya situasinya belum sampai ke titik tak terkendali. Bahkan mungkin ini adalah kesempatan besarmu. Benar, Kak Jonathan. Kakekku benar. Bukan musibah, tak perlu takut. Kalau musibah, kita tak bisa lari. Pengaruh perguruan dewa ada di mana-mana. Tak ada tempat untuk lari. Lebih baik kamu hadapi dengan tenang. Mungkin ini benar-benar kesempatan besar untukmu. Jadi, aku harus pergi. Pergi saja. Phoebe, mulai hari ini, Tuan Muda jadi ketua perguruan dewa yang baru. Bujuk kakakmu untuk berubah pikiran. Kalau tidak, dia hanya ikuti Jonathan. Dia tunggu ajal. Jonathan. Oh, bukankah ini si curang yang selamat karena artefak dewa? Apa? Sekarang kamu mengakuinya kan? Ibu, Jonathan diundang untuk menghadiri upacara agung. Diundang. Konyol. Sekali. Hari ini harinya. Serah terima. Master sekte lama dan baru. Orang luar. Buat apa di sini? Kalau tak percaya, lihat sendiri. Ini undangannya. Ini benar-benar undangan. Aku paham. Pasti Master Sekte yang tahu dendam kita dulu. Dia sengaja biarkan kau datang untuk menyaksikan penobatanku. Karena Master Sekte sudah mengaturnya. Kalau begitu, jangan sentuh dia untuk saat ini. Aku akan membiarkannya hidup sedikit lebih lama. Phoebe, kita ke sana juga. Jonathan, kita bertemu lagi. Tuan Simon, lama tidak bertemu. Hari ini kita duduk di mana? Jangan terburu-buru. Aku akan ajak kamu keliling dulu. Ayo. Lewat sini. Tuan Simon, apa ini? Jonathan, kamu jangan tunjuk sembarangan. Ini 2 master sekte kita. Dari 1000 tahun lalu. Patung ini peninggalan mereka setelah naik jadi dewa. Setiap sekte abadi ganti master, kami kesini untuk memberi penghormatan. Kalau aku sentuh kedua patung ini, aku akan berumur panjang. Simon. Apa yang kamu lakukan di sini? Ini tempat yang seharusnya kamu datangi. Lapor, Tuan Zahare. Aku ajak mereka jalan santai. Kami segera kembali. Kurang ajar kau, Jonathan. Berani kau tak hormati jasad abadi sekte kita. Cepat turun sekarang. Tuan Simon, apa dia? Dalam masalah? Tidak, dia bukan cuma dalam masalah. Dia telah menyebabkan bencana besar. Aku sentuh untuk serap energi abadi. Jonathan Kedwa, jasad abadi ini bukan untuk orang kampungan sepertimu. Untuk menyentuhnya, Mereka sudah jadi dewa, jasad abadi, atau mayat biasa. Salahnya apa sentuh mereka? Memang begitu adanya. kedua jasad abadi ini adalah kemuliaan sekte kita dan martabat sekte kita. Orang luar menyentuhnya sembarangan sama saja dengan menghujat sekte kita. Jonathan tak tahu aturan, bahkan berani sentuh dan pindahkan sembarangan. Kali ini dia tamat. Dia benar-benar mati. Sekte kami mengundangmu untuk upacara akbar. Tapi kau gegabah menodai jasad abadi kami. Kau tak hargai sekte kami. Aku tidak. Maksudmu tidak? Kalau tak kuhukum berat, bagaimana sekte kami agak wibawa? Pengawal. Para tetua, cepat lihat. Jasad abadi kedua, sekte kedua. Tunjukkan kekuatan dewa. Apa? Ada apa ini? 2 kerangka dewa ini tidak pernah muncul seperti ini sebelumnya. Jonathan, kamu lancang sentuh kerangka dewa. Bikin arwah 2 ketua sekte sebelumnya. Jadi tidak senang. Hari ini, jika tak eksekusimu di tempat, akan sulit menenangkan arwah para ketua sekte terdahulu. Tuan Muda benar sekali. Anak ini sudah berulang kali buat masalah di sekte. Kalau tidak kita singkirkan, tidak akan cukup untuk meredam amarah semua orang. Berhenti memfitnahnya. Kak Jonathan hanya menyentuhnya karena penasaran. Bagaimana itu bisa dianggap penghinaan? Serena, ini aula utama sekte dewa. Urusan Jonathan bukan urusanmu. Kamu... Jonathan, kamu harus mati hari ini.
Dewa abadi? Dewa abadi telah muncul. Leluhur Agung, saksikan. Dia menodai pusaka suci dan bikin kekacauan di sekte. Mohon keluarkan dekret. Hukum mati ditempas, tegakkan disiplin sekte. Kami mohon kepada leluhur, musnahkan ancaman ini demi sekte abadi. Aku bikin masalah besar. Tidak apa-apa. Jika mereka menyerang kita, aku akan berjuang keluar bersamamu. Kita akan berjuang keluar bersama-sama. Salam, Tuan Muda Sekte. Salam, Tuan Muda Sekte. 1000 tahun berlalu, kita berdua akhirnya bertemu lagi. Tuan Muda. Jonathan adalah Tuan Muda. Aku tetua sekte luar. Simon, salam, Tuan Muda. Selamat datang kembali ke posisimu yang seharusnya. Ini tidak mungkin. Jonathan, jadi ini yang kakek maksud dengan kesempatan besar itu? Aku adalah Tuan Muda Sekte Celestia. Kamu bukan apa-apa. Hei, beraninya kamu tidak menghormati Tuan Muda. Lihat baik-baik. Kalian semua, kedua, mantan ketua, tidak bersujud pada Jonathan, melainkan pada orang di belakang Jonathan, Tuan Zakari. Jadi mereka bersujud padaku. Mereka sujud pada siapa? Tanya saja pada mereka. Gawat, sekarang tidak ada cara untuk membuktikannya. Ketua telah tiba. Jadi, kau adalah Jonathan. Gawat, dia datang cari aku. Dia mau balas dendam. Hari ini, upacara penerimaan murid Sekte Celestia. Aku, Daniel, lepas jabatan Ketua Sekte. Pilih Ketua baru sekarang. Dia pimpin sekte menuju kejayaan. Orang udik. Begitu jadi ketua. Aku bunuh kau di sini. Seperti kata pepatah, negara tak boleh tanpa pemimpin. Keluarga tak boleh tanpa kepala keluarga. Setelah aku turun jabatan Sekte Celestia, butuh ketua baru untuk memimpin sekte. Guru, siapapun yang mewarisi posisimu, aku harap orang ini bisa menjaga kepercayaanmu dan memikul tanggungjawab berat untuk membangkitkan kembali Sekte Celestia. Tentu, dia punya kekuatan luar biasa dan hubungan mendalam dengan sekte kita. Orang udik. Punya senjata dewa. Terus kenapa? Aku akan segera menjadi ketua sekte. Kamu sudah menyinggungku. Artinya kamu musuh bagi seluruh sekte Celestia. Kita tak punya dendam kan? Takut ya? Cepat berlutut di hadapanku. Kalau tidak, begitu aku menjadi ketua sekte, akan kupastikan kamu tidak bisa keluar dari sini hidup-hidup. Zachary, kamu pikir bisa seenaknya hanya karena ada sekte Celestia di belakangmu? Jonathan tak takut perebutanmu. Jangan cari gara-gara. Baiklah, kamu tidak mau berlutut. Setelah aku jadi ketua sekte, akan kubuat kau menyesal. Aku umumkan secara resmi, mulai hari ini, ketua sekte. Dijabat Jonathan. Jonathan, jadi Anda ketua sektenya? Aku bukan ketua sekte. Salah orang. Aku cuma orang biasa. Turun gunung numpang. Dia cuma orang udik. Dia pasti cuma pakai benda pusaka. Buat lulus ujian masuk. Dia pantas jadi ketua sekte. Aku nggak terima. Guru, posisi ini menyangkut kebangkitan dan keruntuhan sekte kita. Bagaimana bisa diputuskan begitu saja? Asal-usul orang ini tidak jelas dan kekuatannya lemah. Hanya mengandalkan bantuan dari luar. Bagaimana dia bisa membuat orang lain tunduk? Ini adalah surat perintah pribadi dari mantan ketua sekte.
Mantan ketua sekte sudah tiada bertahun-tahun. Siapa yang tahu ini surat perintahnya asli atau palsu? Kalaupun asli, mungkin beliau tertipu. Tertipu oleh orang licik. Bagaimana kalau ku bilang Jonathan adalah putra dari mantan ketua sekte? Apa? Maksud orang udik ini putra mantan ketua sekte? Ayahmu mantan ketua sekte Celestia. Aku tak tahu. Ayahku sehebat itu. Daniel, kapan identitasnya kau tentukan? 3 hari lalu. Aku lihat mantan ketua sekte dan istrinya. Mungkin palsu. Bicara saja tak ada gunanya. Lalu mau apa? Menurut ajaran kuno, jika ketua sekte baru ditetang, harus lalui ujian Celestia. Dan dapat persetujuan Sehol Jiuk Pusaka, baru bisa pimpin seluruh sekte. Ujian Celestia ini 100 tahun tak pernah dibuka. Tuan Hayes, kamu. Kalau ujian saja tak bisa lulus, bagaimana dia pantas jadi ketua sekte? Jonathan, berani terima ujiannya? Ujiannya berbahaya, kan? Aku nggak mau jadi ketua sekte lagi. Kenapa takut Uyan? Uji saya. Masa pria takut ujian kecil ini? Ayo, Jonathan, bungkam mulut mereka selamanya. Kamu? Nona, apa kamu mau aku mati? Tuan Hayes yang mengusulkan ikut ajaran kuno. Kalau begitu, lakukan saja. Keluarkan Sehol Jiuk Pusaka. Ini segel Jiuk Pusaka berisi wasiat pada Master dari generasi ke generasi. Letakkan telapak tangan di atasnya jika bisa menyatu dengan sigil dan dapat pengakuannya. Dialah pemimpin sesungguhnya. Banyak dramanya. Pada akhirnya, semua tergantung pada kemampuan yang sesungguhnya. Aku mau lihat bagaimana dia mempermalukan dirinya sendiri. Gawat. Kali ini aku benar-benar akan terbongkar. Segel ini jelas bukan benda sembarangan. Apa ini akan menyetrumku? Mester, 408 sekte Celestia, Jonathan naik takhta. Segel lambang sekte kita. Dia memang sang mas. Segelnya mengakui tuannya. Ini ternyata nyata. Seriusan, ketua sekte baru. Lihat. Sambut kembalinya ketua sekte. Sambut kembalinya ketua sekte. Sambut kembalinya ketua sekte. Kenapa dia diakui segel? Jabatan ketua sekte butuh kekuatan mutlak. Hanya pekundang andalkan keberuntungan. Dan benda pusaka... Benar. Menurut aturan kuno, ketua sekte baru harus terima tantangan tetua. Untuk buktikan kekuatannya. Aku memang tak seberapa, tapi siap jadi batu ujiannya. Jonathan, kau berani lawan aku? Tidak. Ketua sekte harus bertarung. Males. Aku nggak mau jadi ketua sekte. Lawan saja. Jadikan kakek ini contoh. Supaya dia tak ganggu lagi. Kau mau aku mati? Kalau begitu, silakan ketua sekte, tunjukkan kemampuanmu. Oh, kali ini aku tidak melakukan apa-apa. Kalian semua lihat dengan jelas, kan? Bawa dia pergi. Astaga, menantuku sayang. Menantuku sayang. Aku menantumu lagi. Benar saya. Jangan sungkan. Hari ini kamu ketua sekte langit. Sekalian dapat kebahagiaan ganda. Dan nikahi Penelope. Menikahinya? Tidak mungkin.
Bibi Lilia, bagaimana bisa Bibi menikahkan Penelope dengannya? Apa kita akrab? Jangan panggil aku Bibi terus. Putriku sudah membatalkan pertunangan denganmu. Keluarga kita sudah tidak ada hubungan apa-apa. Jangan so akrab denganku. Hei, menantuku. Menikah 3 hari lagi, ya? Bagaimana? Apa aku? Bukankah ini? Kamu tidak mau nikah? Aku mau. Bagus sekali. Menantuku adalah ketua naga sejati di dunia ini. Ayah, aku sudah kalah telah. Aku tahu. Jonathan Putra, mantan ketua sekte Celestia. Kali ini kamu belum kalah. Ayah, apa maksudmu? Zachary, apa kamu tahu kenapa aku ingin kamu menikahi Penelope? Aku sudah tahu sejak lama Penelope memiliki tubuh suci glasir bawaan. Setelah menikahinya, bisa menembus belenggu kultivasi dan masuk alam dewa, melampaui peringkat pertama. Begitulah. Tapi ayah Jonathan dan Penelope menikah besok. Tenang saja, besok aku akan memberi mereka hadiah spesial. Jonathan, sekte Celestia, keluarga Pai. Kali ini akan kuhabisi mereka semua. Cepatlah, semuanya. Cepatlah, hari ini pernikahan Tuan Muda. Semuanya, bersemangatlah. Kamu sini. Jonathan, berhenti. Tuan Muda, Nona Penelope. Ada apa dengan kalian berdua? Dia memaksaku masuk kamar. Menyuruhku menamparnya. Kalian berdua ini sedang bermain apa? Apa yang kamu bicarakan? Bibi. Jonathan, ada yang ingin kubicarakan denganmu. Bisakah kita bicara di luar? Katakan saja. Kalau mau ngomong cepetan, aku harus balik ke upacara pernikahan. Jonathan, kamu masih mau bersamaku? Jonathan, apa kamu masih mau bersamaku? Aku menyesal. Bisakah kamu memaafkanku dan melanjutkan pertunangan kita? Jangan seperti ini. Aku akan menikah dengan Penelope. Kenapa? Apa aku kurang cantik atau baik? Bukan karena itu semua. Kamu sangat cantik dan sangat hebat. Tapi aku dan Penelope sudah. Hei, apa yang kamu lakukan? Jonathan, aku sudah sampai sejauh ini. Apa kamu masih tidak mau memaafkanku? Phoebe, terserah percaya atau tidak, aku harus ngomong. Karena kita batal bertunangan. Sebaliknya, aku berterima kasih padamu. Berterima kasih. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan bertemu Penelope. Mengingat semua yang telah kita lalui, aku sudah jatuh cinta padanya. Kamu memang baik, tapi dialah yang ingin kunikahi.
Anak nakal ini, dia akhirnya sudah dewasa. Jodoh tidak bisa dipaksakan. Phoebe, kamu juga harus mencoba merelakannya. Tuan, hari ini Anda menikahi Nona Penelope. Apakah Anda ingin menyampaikan sepatah dua patah kata kepada semua orang? Ini pernikahan pertamaku. Aku tak banyak pengalaman. Jika ada kekurangan, mohon dimaklumi. Apa kamu mau menikah lagi? Bukan itu maksudku. Ramai sekali di sini. Tanda, kalian perlu kembali buat apa? Ketua Sekte Celestia gelar pernikahan akbar. Kami datang ucapkan selamat. Semua tamu disambut dengan baik. Kalau begitu aku doakan kalian. Mati tanpa kuburan. Dasar bajingan, apa yang kau katakan? Aku bilang, aku merasa sedikit pusing. Racun hebat. Bubuk peluru tenaga. Benar sekali. Aku sudah menaruh racun di dalam minuman. Siapapun yang minum bubuk peluru tenaga akan mati hari ini. Xander, kalian berdua benar-benar hina. Setelah meminum bubuk pelepas kekuatan, bahkan seorang dewa daratan sekalipun tidak akan bisa menggunakan kultivasi apapun. Tuan Xander, kita tidak punya dendam yang mendalam. Kamu seharusnya tidak bertindak sejauh ini. Kau sudah berulang kali menyabotase rencana putraku. Bagaimana mungkin aku melepaskanmu? Tunggu, rencana apa yang sudah aku hancurkan? Penelope punya tubuh suci mengkilap bawaan. Begitu pria mendapatkannya, dia akan mewarisi fisik mengkilap. Jangankan puncak tingkat pertama, jadi dewa daratan pun mudah. Pantas saja keluargamu terus-menerus menempel padaku. Kalau bukan karena ini, dengan status tuan muda, wanita mana yang tak bisa kudapat? Zachary, jangan buang waktu. Serang! Phoebe, Sialah, kalau kau tak batalkan pertunangan dengan Jonathan, aku tak perlu serepot ini. Hari ini, kau yang mati duluan. Jaden, kita harus apa sekarang? Cepat, pikirkan cara. Nanti kita mati di sini. Sudah begini, cuma satu cara. Apa? Mengandalkan Jonathan. Kultivasinya sudah disegel. Kau lupa, Jonathan butuh statut takdir lagi untuk naik dari dewa jadi orang suci. Kalau dia berhasil, kita selamat. Bagaimana caranya dia menerobos? Aku pernah dengar, antara hidup dan mati, ada kengerian dahsyat. Kita harus membuatnya mati sekali. Apa? Jonathan, kemarilah. Ayah, kalian pergi. Biar aku yang menahan mereka. Jonathan, mau selamatkan semua orang. Tentu saja mau. Kalau begitu, korbankan dirimu. Ayah, aku baru saja menikah. Dan ayah mau aku mati. Jonathan. Ada apa denganmu? Aku belum bunuh kalian satu persatu. Kalian sudah saling bunuh. Ya, Jonathan, kamu baik-baik saja. Sakit sekali. Jonathan, jangan mati. Aku masih ingin punya anak denganmu. Kamu tidak boleh mati. Ada kamu di sini. Aku tidak tega untuk mati. Tapi, aku sangat mengantuk, Penelope. Sepertinya, aku perlu tidur sebentar. Jonathan. Cuma mau nakutin aja kan, bangun. Bangun. Rasain. Penelope, kalau tahu diri, cepat kemari.
Patu, selama kamu melayaniku dengan baik, aku akan mengampuni keluargamu. Jalan, tolak cara baik-baik. Rasakan cara kasar. Bajingan. Belum giliranmu. Dasar tidak berguna. Wanita hina. Beraninya kamu membatalkan pertunangan kita. Sekarang baru tahu rasakan. Tuan muda, tolong lepaskan Penelope kami. Setelah aku mendapatkan tubuh kaca miliknya, aku pasti akan melepaskannya. Tapi, aku akan mengubahnya menjadi babi manusia. Dan menyimpannya di rumah untuk kunikmati perlahan-lahan. Aku patahkan tangan kakinya sekarang. Biar dia tahu akibat, batalkan pertunangan kita. Siapa yang mau kau jadikan babi manusia? Jonathan, kamu tidak mati. Sayang, aku sudah janji padamu. Suruh tidur, ya tidur. Zachary! Zachary! Apa yang terjadi? Bukankah Tuan sudah meninggal? Itu karena Jonathan telah menjadi suci. Xander, kamu mungkin belum tahu. Jonathan, Dewa Bumi, naik dari tingkat Dewa ke Suci hanya butuh satu kesempatan. Jadi kami membiarkannya mati sekali. Untuk meraih kesempatan itu, siapa sangka kesempatan Jonathan untuk menjadi suci ternyata adalah air mata. Kekasih, air mata haru, Penelope barusan. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa dia naik dari dewa menjadi suci? Kamu barusan menangis. Mataku kemasukan debu. Sini, aku tiupkan untukmu. Kamu, Tuan, ini bukan waktunya untuk bermesraan. Masih ada orang jahat yang harus diurus. Hei, mundur! Simon, tangkap Zachary dan putranya. Putuskan urat tangan kaki mereka. Jebloskan ke penjara. Takkan pernah dibebaskan. Baik. Pengawal, bawa mereka pergi. Pergi. Sudah beres. Badai berlalu. Bagus. Sayang, jasaku sudah besar. Aku pantas dapat hadiah. Katakanlah. Aku mau mengambil selir. Baiklah. Mau ambil selir? Ya. Mau kena tonjok? Sayang, aku cuma bercanda.